Bersama Bina Taruna Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Dea Amelia. Kalian boleh panggil Ibu Dea. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Induksi matematika merupakan pelajaran kelas 11 matematika wajib di mana ada pada KD 3.1, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian, dan induksi matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa setelah menonton video ini diharapkan dapat mengerti apa itu induksi matematika, konsepnya, tahapannya, dan juga cara penyelesaiannya. Nah, kita masuk ya ke dalam pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian baku pada matematika. Dengan induksi matematika, kita dapat membuktikan rumus matematis dengan tahap yang lebih mudah, yaitu hanya dengan 2 tahap saja. Apa saja tahapannya? Kalian boleh lihat di slide ini. Yang pertama adalah langkah awal. Langkah awal itu Pn sama dengan 1 benar. Jadi saat nanti ada soal, ketika bertemu dengan variabel n, kalian mengganti dengan angka 1. Untuk tahap yang kedua yaitu langkah induksi, PK benar. Maka untuk tahap PK benar selalu diasumsikan benar. Nah, yang harus kita buktikan adalah PK plus 1-nya. PK plus 1 juga harus dibuktikan secara benar. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa sih dengan cara 2 tahap kita sudah bisa membuktikan rumus matematis? Ingat baik-baik, karena jika pada tahap awal kalian sudah membuktikan tetapi tidak terbukti benar, maka kalian tidak perlu lanjut ke tahap selanjutnya. Dikarenakan rumus tersebut dipastikan tidak benar atau tidak terbukti. Nah, kita sekarang lanjut ke prinsipnya ya. Untuk prinsip induksi matematika ini menggunakan prinsip efek domino. Efek domino seperti pada gambar di samping, jika kita jajarkan domino secara sejajar, ketika ujung domino dijatuhkan, maka domino yang lainnya pasti akan ikut terjatuh. Nah, apa sih korelasinya dengan induksi matematika? Korelasinya adalah saat kita buktikan langkah awal Pn sama dengan 1 benar, maka PK benar dan PK plus 1-nya juga benar. Kenapa? Kenapa begitu? Karena induksi matematika menggunakan prinsip efek domino. Nah, sekarang kita mempunyai pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya adalah untuk membayar biaya pos sebesar N rupiah, di sini N lebih dari sama dengan 8. Ingat ya, lambang di samping adalah N lebih dari sama dengan 8. Selalu dapat digunakan hanya 3 perangko saja dan 5 perangko saja. Kita harus buktikan bahwa jika kita membayar perangko 8.000, kita harus menggunakan perangko 3.000 saja dan perangko 5.000 saja. Nah, untuk langkah pertama dipastikan benar karena betul sekali bahwa kita membayar perangko 8.000 yang kita butuhkan hanya satu perangko 3.000 dan 1 perangko 5.000. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti untuk tahap 1 sudah dipastikan benar. Nah, untuk langkah kedua itu PK benar. Nah, untuk PK benar kalian selalu asumsikan benar. Jadi, langkah selanjutnya adalah PK plus 1. Nah, ini yang harus kita buktikan ya. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, contoh, misalnya kita mau membayar N rupiah dengan sedikitnya perangko 5.000. Perangko 5.000. Nah, jika kita ingin menggunakan perangko 3.000, maka yang kita butuhkan adalah 2 perangko. Karena jika kita hanya memakai 1 perangko, tidak mencapai untuk angka 5.000. Nah, karena 2 dikali 3, 6, yang tadi 5 ditambah 1 hasilnya 6. Berarti terbukti bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, misal tidak ada perangko 5.000, kita hanya punya perangko 3.000. Untuk mencapai N lebih dari sama dengan 8 yang tadi soal di awal, maka N lebih dari 8 itu adalah N9, 10, dan seterusnya. Maka 7 ke bawah tidak termasuk ke dalam N lebih dari sama dengan 8.
Untuk itu, kita membutuhkan 3 perangko 3000. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, kalau kita ingin menggunakan perangko 5000, maka yang kita butuhkan adalah 2 perangko minimal, karena jika 1 tidak mencapai 9. Nah, 2 dikali 5, 10. Yang tadi 9, ini 10, 9 ditambah 1 hasilnya 10. Berarti benar untuk pembuktian PK plus 1 membuktikan benar. Ternyata induksi matematika bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh induksi matematika pada layar ini. Oke, kita mulai. Untuk soal pertama, contoh pertama, buktikan secara induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Untuk langkah 1, yang kita harus buktikan adalah n sama dengan 1. N sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan n sama dengan 1, tahap awalnya adalah yang ini, 2n min 1 sama dengan n pangkat 2, kita tulis kembali. Nah, lalu untuk n sama dengan 1, maka 2n-nya kita ganti n-nya dengan angka 1. 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, n pangkat 2-nya juga karena untuk n sama dengan 1, maka n-nya kita ganti dengan angka 1. Jadi, 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1, terbukti bahwa 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke langkah yang kedua. Langkah kedua atau langkah induksi, pada langkah ini kita asumsikan PK benar, yaitu pernyataan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2 adalah benar. Kenapa kita ganti dengan K, padahal di awal tadi hurufnya adalah N? Karena kita asumsikan bahwa PK benar, maka pada tahap ini N yang tadi di awal kita ganti dengan huruf K. Nah, untuk selanjutnya kita harus memperlihatkan bahwa PK plus 1 juga benar. Caranya adalah, pertama, kita tulis kembali 1 sampai 2K dikurang 1 ini, kita tulis kembali. Hanya pada tahap ini kita jumlahkan lagi dengan 2K min 1, tapi K yang di sini sudah kita ganti dengan K plus 1. Jadi 2, K-nya kita ganti K plus 1 dikurang 1. Sama dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, dari mana kita dapatkan K plus 1 pangkat 2? Dari K kuadrat ini yang sudah kita ganti dengan PK plus 1. Jadi, K-nya kita ganti dengan K plus 1. Selanjutnya, ini kita tulis kembali sampai 2K dikurang 1. Nah, ini kita kalikan pelangi ya. 2 dikali K, 2K. 2 dikali 1, 2 dikurang 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, untuk yang digaris bawahi, ingat untuk yang digaris bawahi kita ganti saja dengan K kuadrat. Ini ya, untuk yang digaris bawahi kita ganti dengan K kuadrat. Mengapa? Karena kita sudah tahu bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Jadi, boleh kita ganti dengan K kuadrat. Nah, lalu setelah itu 2K diturunkan, 2 dikurang 1 hasilnya 1, sama dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, ternyata sudah terbukti bahwa benar. Ya, kenapa sih terbukti benar? Padahal K kuadrat plus 2K plus 1 ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Ternyata K plus 1 kuadrat jika kita jabarkan ya. Nah, maka ketika kita jabarkan K plus 1-nya ada 2. Nah, K plus 1-nya ada 2. K plus 1, K plus 1. Nah, hasilnya ternyata adalah K kuadrat plus K tambah 1. Dari mana didapatkan ini? Dari hasil kali pelangi. Kita coba ya. K dikali K hasilnya adalah K pangkat 2. Lalu, K dikali 1 hasilnya adalah K. Selanjutnya, 1 dikali K hasilnya K. Lalu, yang terakhir adalah 1 dikali 1, hasilnya 1. Maka hasilnya benar bahwa K plus 1 pangkat 2 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1.
Dari mana 2K ini? Dari penjumlahan K dengan K. Karena mereka variabelnya sama dan pangkatnya juga sama, maka boleh kita operasikan, yaitu dijumlahkan. Jadi hasilnya benar ya, terbukti bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2n-1 sama dengan n pangkat 2 adalah benar. Nah, di sini ada contoh lain, kalian coba buktikan sendiri dengan tahap-tahap yang sudah diajarkan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita lanjut di Google Classroom ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba menyelesaikan induksi matematika contoh kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.